Audio Jungle. Kedudukan orang alim maksudnya berada di bawah sedikit dengan kedudukan para nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa jami'u maratibil mu'minina anzalu minha. Begitu pula semua kedudukan orang yang beriman itu di bawah kedudukan orang alim tersebut. Orang alim itu hadirin kedudukannya sedikit di bawah kedudukan para nabi. Paham enggak? Sebab pewarisnya nabi ya ulama hadirin. Pewarisnya nabi ya ulama, orang-orang alim yang mengerti tentang ilmu agama. Ini pewarisnya nabi. Ya, dan ulama-ulama akhirat ini hadirin yang kita ambil ilmu darinya itu mesti kita yakin ya, dan punya keyakinan ketika mendengar ilmu atau nasihat-nasihatnya. Tanpa ada keyakinan hadirin, kita tidak akan percaya atau tidak bisa mengetahui agama kita sama sekali. Dan lewat jalur inilah orang-orang atau musuh-musuh Islam itu melunturkan keyakinan kita tentang agama Islam. Jadi ulama itu dijatuhkan moralnya, dijatuhkan kedudukannya, supaya orang itu tidak percaya, bahkan orang Islamnya sendiri nggak percaya. Nah kalau sudah nggak percaya, jenengan mau tahu ilmu lewatnya dari mana? Mau lewatnya dari mana hadirin? Imam Ghazali dengan tasawufnya dijatuhkan moralnya. Bahkan sempat saya yang lihat, ya viral atau enggak viral saya enggak tahu, sempat saya yang lihat kitab-kitabnya dulu memang pernah dilakukan sama orang-orang yang enggak suka dengan tasawuf, kitab-kitabnya Imam Ghazali dibakar. Sekarang sudah ada seruan juga membakar kitab-kitabnya ulama yang katanya menurut mereka itu ulama ahlu bid'ah. Ya, sudah mulai dibakar. Nah, ini kan apa namanya menjatuhkan moral sehingga apa orang nggak percaya. Kalau orang nggak percaya lagi mau gimana ngikuti ajaran agama lewat mana? Padahal untuk mengerti Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW harus lewat siapa? Ulama. Nah inilah keuntungan kita duduk di majelis ilmu hadirin. Jadi bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang seharusnya kita lakukan. Tapi kan ada ulama-ulama yang katanya ulama, alim, tapi dia itu enggak sesuai dan lain sebagainya. Ya betul hadirin, namanya ulama itu bukan malaikat, bukan nabi. Mereka enggak maksum, betul enggak maksum hadirin, enggak seperti nabi. Kalau nabi enggak mungkin berbuat salah, berbuat dosa, enggak maksum. Tapi mereka punya ilmu yang wajib kita hormati. Walaupun ketika ada ulama yang melenceng dari ajaran agama, kita enggak wajib mengikuti hadirin, tapi tetap wajib menghormati karena ilmunya. Selesai sudah hadirin. Mau jenengan seneng atau enggak seneng wajib dihormati. Kalau dia berilmu, ulama yang pantas untuk diikuti, ya jenengan wajib menghormati plus wajib mengikuti hadirin. Nah, ini kan orang mau dipukul rata semua supaya benci ulama. Lah isi mending nyong wong sing kaya kiye wong ulamane bebajingan kabeh. Nah, kan sudah muncul omongan seperti itu. Kalau sudah muncul omongan seperti itu hadirin, jadi keyakinan orang akan jauh dari ulama dan tidak akan tahu ajaran agama. Nah ketika muncul ajaran agama yang memang itu benar dari Al-Quran dan hadis, karena kita nggak tahu sebelumnya, jauh dari ulama, jauh dari ilmu agama, akhirnya menganggap itu ajaran yang aneh. Menganggap ajaran yang aneh karena kita nggak tahu, nggak pernah duduk, kemudian mikir dengan akalnya, mikir dengan masuk akal atau enggak, ya akhirnya ini enggak benar karena enggak masuk akal. Jadi kebenaran bukan karena ilmu agama, tapi
Tapi kebenaran itu karena akal dan pikiran kita. Akhirnya salah kaprah, benar orang lumrah. Kita lanjutkan. Orang-orang mukmin itu di bawahnya hadirin. Fa innal ulama al-amilin, sebab sesungguhnya ulama yang mengamalkan ilmunya humul wasitatu baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal muslimin. Sebab ulama yang mengamalkan ilmunya itu adalah wasitoh. Wasitoh ini perantara, penghubung baina Rasulillah, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainal muslimin, dan antara kaum muslimin. Wasitohnya siapa? Ulama. Tidak bisa orang Islam langsung tahu Nabi, langsung tahu, nggak bisa hadirin. Harus lewat ulama. Yang anehnya, sebenarnya benar omongannya, cuman anehnya omongannya itu seakan-akan menjauhkan umat Islam dari ulama. Tidak perlu pakai ulama, langsung ke Quran dan hadis. Wong ente bisa baca Quran lewat ustadz loh ya. Apa ujuk-ujuk lahir bisa baca alif lam mim? Bisa? Atau bisa Fatihah? Tidak ada hadirin. Harus ada yang ngajari. Kok tahu-tahu nggak perlu ulama, buang ulama, yang penting Quran sama hadis. Ada lagi yang ngomong nggak perlu hadis, Quran baik sebab Quran kalamullah. Kalau hadis ini ucapan Nabi, ucapan manusia, bukan Allah. Ana singgih ya gue. Nah ini seakan-akan ajaran agama itu hadirin kebenarannya itu menurut pikirannya dia sendiri. Orang yang seperti ini hadirin saya yakin bakal sesat dan menyesatkan. Naudzubillahi min.